Ya, saya mulai dengan sebuah catatan bahwa tiap generasi mempunyai Alkitabnya sendiri. Dan di era tahun 1950-an sampai 1970-an, Alkitab yang digunakan gereja-gereja di Indonesia sebenarnya Alkitab dalam bahasa Melayu. Itu merupakan penggabungan antara Perjanjian Lama, terjemahan Dr. Klinker, dengan Perjanjian Baru, terjemahan Pendeta W.A. Boder. Dan itu diterbitkan sebagai Alkitab darurat oleh Lembaga Alkitab Indonesia karena terjemahan baru dalam bahasa Indonesia belum terbit. Dan untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang, kira-kira 20 tahun barulah Alkitab yang sekarang kita pakai sebagai Alkitab terjemahan baru tersedia bagi gereja-gereja. Jadi cukup lama kita sebenarnya menggunakan Alkitab bahasa Melayu. Nah, saya memberi sebuah contoh kenapa Alkitab terjemahan baru itu merupakan suatu Alkitab yang berbeda dengan terjemahan lama. Ini contoh sederhana, walaupun sebenarnya tidak sederhana. Yesaya pasal 21 ayat 8, misalnya terjemahan lama mengatakan, maka berserulah ia, seekor singa Tuhan, bahwasanya aku berdiri pada bangun-bangun dengan tiada berkeputusan sepanjang hari. Kata-katanya kita mengerti, tapi kita bertanya-tanya apakah ini memang bahasa Indonesia. Tetapi yang lebih penting daripada sekedar kata-kata adalah perubahan ini. Ternyata di terjemahan baru singanya hilang tiba-tiba. Rupanya ini persoalan tekstual. Singa dalam bahasa Ibrani arye. Kalau disalin dalam proses panjang itu bisa kelihatan mirip. Rupanya dalam naskah-naskah Laut Mati, ini adalah temuan sejak tahun 1947, kata yang digunakan dalam salinan Nabi Yesaya itu adalah haroe, mirip sekali, dan itu artinya orang yang melihat itu. Dan ini sangat cocok dengan konteks Yesaya 21, karena dia bicara tentang penjaga yang sedang melihat dari tempat pemantauan. Singa rupanya adalah salah salin. Dan cukup lama singa ini kita khotbahkan dengan seru. Nah, Alkitab terjemahan baru kita sebenarnya dikerjakan mulai tahun 1951 oleh tim yang ditunjuk oleh Lembaga Alkitab Belanda. Dan itu dialihkan ke Lembaga Alkitab Indonesia sejak tahun 1957. Ya, jadi beralih dari tenaga-tenaga Belanda, Jerman, termasuk Profesor Christoph Barth, itu pengarang dari Teologi Perjanjian Lama itu bagian dari tim pada waktu itu. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penerjemahan ini. Pertama, terjemahan yang dihasilkan itu harus dapat diterima oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi Lembaga Alkitab bukan sekedar penerbit. Kalau dia hanya sekedar penerbit, terbitkan, Anda suka beli, tidak mau tidak usah. Tetapi karena ini adalah kitab suci gereja-gereja, maka kita sungguh-sungguh mengupayakan supaya terjemahan ini mendapat pengakuan bukan saja oleh gereja-gereja Protestan, tapi juga oleh gereja Katolik. Lalu yang kedua adalah tafsiran atas teks sumber itu harus didukung minimal 2 dari 4 terjemahan baku modern. Karena terus terang aja orang-orang seperti kami ini sangat suka memikirkan interpretasi baru. Padahal nanti 10 tahun kemudian ini terbukti interpretasinya hanya berlaku untuk dia. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah sebuah proses menyiapkan firman Tuhan, kitab suci untuk gereja-gereja, sebelum terbit Alkitab kita ini dikonsultasikan di Cipayung. Yang hadir tentu utusan gereja, lembaga pendidikan, pengamat dari gereja Katolik, dan ada seorang ahli penerjemahan, Dr. Eugene Naida. Pada waktu itu, di Inggris bulan Januari telah ditandatangani suatu kesepakatan, yaitu Guiding Principles for Interconfessional Cooperation in Translating the Bible. Artinya, di bawah pengaruh Konsili Vatikan kedua, gereja Katolik membuka diri dan bahkan mengajak kerjasama dengan gereja yang mereka sebut saudara terpisah, ya, dalam spektrum yang sangat luas. Dan Mawi waktu itu melalui Pater Jack Ward, sekretarisnya, bersedia membuka perundingan dengan LAI karena uskup-uskup juga
ternyata terbuka untuk mengadopsi terjemahan tim Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, catatan yang paling mengharukan buat saya adalah tim Katolik sudah menerjemahkan Alkitabnya, selesai. Di bawah kepemimpinan, kalau kita kenal namanya, waktu saya belajar di STT HKBP, dulu kami menggunakan buku Hermeneutik Alkitab. Itu Pater Cletus Gronen, OFM. Mereka sudah kerjakan sampai selesai, tapi demi kebersamaan ekumenis, gereja Katolik lain memberi contoh mundur, tidak jadi terbit. Dan akhirnya ini menjadi Alkitab bersama gereja-gereja di Indonesia, dengan sebuah catatan tentunya. Gereja Katolik minta untuk edisi Katolik Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan bagian Deuterokanonika juga. Hanya itu. Mungkin tidak banyak yang tahu, inilah Alkitab ekumenis pertama di dunia. Jadi Indonesia memberi sebuah contoh yang sangat baik kalau sudah bicara tentang penerjemahan Alkitab lintas gereja. Dan sampai saat ini, saya memberi catatan tambahan ya Pak Evorus, Alkitab kita yang bahasa Nias itu dikerjakan oleh gereja-gereja bersama-sama. Dan saya bangga sekali kalau melihat itu. BNKP, UNKP, Amin, AFY, GNKPI, Katolik, lengkap semuanya. Benar-benar ini adalah sebuah kebersamaan yang mempersatukan gereja-gereja meskipun kita bisa saja berbeda tradisi teologi dan eklesiologinya. Nah, sekarang saya sampai ke substansinya beberapa menit ke depan ini. Ada 4 alasan klasik mengapa kita selalu ingin menerjemahkan ulang atau memperbarui terjemahan. Pertama, memang betul bahasa terus berkembang, tidak ada bahasa yang tidak berubah. Kedua, memang penelitian naskah sumber Ibrani, Aram, dan Yunani terbukti menolong kita untuk memahami Alkitab lebih baik. Sebagai contoh, naskah-naskah Laut Mati yang sangat terkenal itu. Lalu ketiga, ilmu penafsiran pun, eksegese, terus berkembang. Oleh sebab itulah makanya seperti Alkitab Nias ya, yang dikerjakan 1 abad yang lalu, tidak mungkin lagi sama pemahaman kita sekarang dengan apa yang mereka coba lakukan di 1 abad yang lalu. Dan yang terakhir, ilmu penerjemahan juga mengalami perkembangan. Saya ingin memberi contoh sederhana. Karena kita mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, maka perubahan yang termasuk paling banyak adalah mengganti titik 2 menjadi koma kalau kita mau memulai kutipan. Kalau dulu titik 2, sekarang koma. Itu saja sudah berapa puluh ribu itu banyaknya. Ya. Yang kedua, contoh lain adalah daripada. Kata daripada menurut kaidah bahasa Indonesia terkini itu digunakan untuk perbandingan. Dan kalau dia menyatakan perbandingan, itu disatukan, tidak boleh dipisah daripada. Misalnya, Kain berkata, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi daripada dalam arti dari, itu sekarang tidak bisa lagi digunakan. Maka doa Bapa kami akan jadi lebih hemat 1 kata. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Kata pada tidak digunakan lagi. Jadi ibu bapak udah bisa mulai sekarang berdoa Bapa kami seperti itu ya. Nah, penulisan kata sorga, kalau kita perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah surga. Soal mengucapkannya ya terserah kita. Ada yang mengucapkan U tapi bunyinya O. Begitu juga perbedaan antara korban dan kurban. Saya biasanya memberi contoh sederhana. Kalau kambing ditabrak mobil apa namanya, ibu bapak? Korban. Kalau kambingnya tidak jadi mati, lalu disembeli untuk dikorbankan, apa namanya? Ya, itulah bedanya. Ada kata-kata yang sangat langka, bahkan artinya disalah mengerti, itu pasti harus kita ganti. Salah satu diantaranya adalah ganja. Kalau ada yang belum menemukan kata ganja dalam Alkitab, sudah pasti belum katam baca Alkitab. Karena dia adalah bagian dari bangunan, tiang bangunan. Nah, oleh karena itu, tentu kami tidak hanya mengganti begitu saja, selalu kami coba lihat dalam bahasa Ibrani apa yang dikatakan. Kata koteret dalam bahasa Ibrani itu akan diterjemahkan sebagai tiang. Jadi kami sedang menunggu penghargaan dari BNN. Ganja hilang selamanya dari Alkitab.
Begitu juga kata perkara. Ya. Tuhan telah melakukan perkara besar. Zaman sekarang ini kata perkara itu paling sering menyebut kasus di pengadilan. Padahal yang dimaksudkan adalah sesuatu yang besar. Ya. Itu kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Hibdil Adonai Asot Imanu Haini Shemahem. Itu artinya Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Perkara juga hilang dari Alkitab. Jadi kita tidak mau terlalu banyak perkara dalam Alkitab. Dan yang dari Amos ini lebih seru. Ibu bapak yang suka mengkhotbahkan keadilan, ini kata favorit nih. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu. Padahal saya sendiri kalau tidak buka kamus tidak tahu saya apa itu ipu. Jadi memang hebat sekali kita ya, bisa berkhotbah tapi tidak mengerti apa artinya. Ya. Tapi ini kami juga tidak langsung ganti, kami lihat dulu. Oh, ternyata itu bahasa Ibrani-nya la'ana, dan itu artinya racun pahit. Sejenis tumbuhan ya. Nah, untuk perjanjian baru sebagai contoh, kata yang sudah ulas usang itu adalah khamir. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Galatia 5 ayat 9. Kalau ada yang masih mengerti kata menghamirkan, saya bisa perkirakan ini generasi dari zaman berapa. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, kata zumoi itu berarti sesuatu yang sudah dicampur dengan ragi dan berkembang, mengembang seperti roti. Oleh karena itu, ini akan kita ganti menjadi sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Kita juga perhatikan beberapa kata yang sebenarnya kurang dimengerti. Sebagai contoh adalah kata korban api-apian. Saya tidak tahu ibu bapak pendeta, pengkhotbah, kira-kira paham nggak ini maksud dengan kurban api-apian? Kalau mobil-mobilan saya tahu, ya. Panggang-panggangan, ya. Jadi api-apian itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Ibrani ishe, yang sangat mirip dengan kata ash dalam bahasa Ibrani, yang artinya api. Dan itu sebenarnya sinonim dari kurban bakaran, yaitu kurban yang dibakar dengan api. Kami juga dari segi terjemahan berusaha supaya terjemahannya jangan terlalu longgar. Markus 1 ayat 4 ternyata terjemahannya sangat longgar. Bukan berarti salah ya, tapi jenis terjemahannya adalah terjemahan yang dinamis. Di situ Yohanes berkhotbah dan mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Padahal dalam bahasa Ibrani Yunani ini kata benda semuanya. Kalau diterjemahkan lebih lurus, maka lebih tepat kita mengartikannya sebagai Yohanes Pembaptis memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Nah, aspek sosiolinguistik juga kami perhatikan. Kadang-kadang ada kata tertentu yang tidak dapat diucapkan dari mimbar. Karena tidak bisa diucapkan dari mimbar, saya tidak ucapkan juga dari tempat ini. Ya, ini terutama usulan dari teman-teman berbahasa Batak ini. Ya. Jadi ya kami terima, kita cari sinonimnya sehingga kata itu tidak akan ada lagi dalam Alkitab kita yang akan datang. Kita ganti dengan pelayan atau hamba sesuai dengan konteksnya. Kata setubuh juga menjadi masalah di Pulau Jawa. Karena rupanya bagi orang penutur bahasa Jawa itu dinilai kasar. Kami sudah konsultasi di berbagai wilayah Indonesia, ternyata mayoritas tetap mengatakan lebih baik dipertahankan. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau menghampiri. Lalu ada lagi yang mengatakan kalau menghampiri itu baru hampir. Masih dekat-dekat itu katanya. Ya, akhirnya kami setuju ini dipertahankan. Karena memang itu yang dimaksudkan di dalam teks Alkitab. Ada juga istilah tertentu yang memang ternyata kurang tepat. Sebagai contoh, kata kusta di dalam Alkitab sebenarnya perlu diganti. Karena kusta belum dikenal di bagian dunia waktu itu pada zaman ribuan tahun yang silam. Ya, oleh karena itu kami pelajari ulang, ternyata negas saraat dalam bahasa Ibrani itu berarti
penyakit kulit menular. Dan memang tepat ya, kalau tidak diganti memang terasa aneh sekali. Kusta ini bisa berada pada bulu domba, pada dinding, pada tembok, itu aneh sekali. Oleh karena itu kami ganti ini sesudah mempertimbangkan dengan cermat konteksnya, sehingga kusta tidak akan ada lagi dalam Alkitab. Nah, ini contoh yang hampir terakhir. Ini juga termasuk contoh yang kontroversial, karena 1 Korintus 9 Paulus mengatakan orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan orang pemburi. Ya, kalau banci kita tahu ya, yang transgender ini biasanya. Kalau pemburi, mulai tebak-tebakan lah kita. Nah, kami periksa ulang. Ternyata kata yang digunakan adalah malakos. Kalau malakos itu artinya lemah gemulai. Ini kira-kira laki-laki yang lemah gemulai lainnya. Ya. Lalu arsenekoites itu laki-laki yang tidur dengan laki-laki. Nah, kalau begitu, ini sebenarnya adalah pasangan homoseks. Tapi karena homoseks terlalu modern, kita harus cari cara yang lain untuk mengatakannya. Maka diterjemahkan laki-laki yang ditiduri dan laki-laki yang melakukannya. Ya, terpaksa begitu, ibu bapak sekalian. Nah, terakhir, ini memang termasuk contoh yang sangat sulit. Kadang-kadang teks Alkitab kita ternyata tidak sederhana. Dalam Yeskiel 34:16, kalau kita terjemahkan lurus teks Ibrani, yaitu teks Masoret, itu istilahnya, maka kata yang digunakan untuk domba-domba yang gemuk dan kuat itu bukan melindungi, tapi membinasakan. Jadi domba-domba yang kuat dan gemuk, menurut nubuat Yeskiel, itu dibinasakan oleh Tuhan. Kalau mengikuti teks Ibrani, teks Masoret. Tapi kalau kita mengikuti terjemahan Yunani, yang juga didasarkan pada teks kuno, itu menjadi dilindungi. Jadi total terbalik artinya. Ya, domba-domba yang kuat dan gemuk itu Tuhan lindungi. Nah, ini tidak gampang memutuskannya. Dan rupanya ini kira-kira diambil dari kata esmor dalam bahasa Ibrani, dan itu luas maknanya, termasuk bisa mengawasi. Oleh karena itu di dalam terjemahan terbaru nanti, yang gemuk dan yang kuat akan diawasi oleh Tuhan. Ya, jadi sudah jelas ya, ikut diawasi, tidak dibiarkan begitu saja juga. Akhirnya saya ingin memberi catatan penutup seperti yang terjadi pada tahun 1968. Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia mewakili Katolik telah mengadakan 6 konsultasi regional. 1 kali di Manado, di Maumere, di Medan. Tahun berikutnya 2017 di Yogyakarta, di Pontianak, dan di Jayapura. Dan puncaknya adalah konsultasi nasional. Itu dilakukan bulan Februari 2018, dan itu dibuka oleh Menteri Agama, dihadiri oleh para pimpinan lembaga gerejawi, termasuk juga beberapa orang uskup. Dan ini rekomendasinya mengatakan kita lanjutkan proses untuk menghadirkan Alkitab bagi generasi baru, dan kita upayakan supaya ini secara bertahap akan menjadi Alkitab gereja-gereja Indonesia di generasi yang akan datang. Demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Saya kembalikan kepada majelis ketua.